Sejumlah penumpang, khususnya para perempuan dalam gerbong KRL ini ketakutan akibat kereta yang ditumpangi berhenti. Dan terdengar suara lemparan batu dari aksi tawuran antar remaja di perlintasan rel kereta api Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para remaja itu saling lempar batu dan petasan di tengah perlintasan rel kereta. Tak hanya penumpang KRL, warga sekitar pun juga merasa ketakutan. Sejumlah atap rumah warga juga pecah akibat lemparan batu. Tawuran itu kerap terjadi saat sore menjelang malam, sementara warga setempat tidak mengenal para pelaku tawuran. Itu ada kereta yang lewat berarti, Pak? Ya, kita dari kota ke Priuk. Tanjung Priuk, oke. Ini yang tawuran anak-anak ini apa gimana, Pak? Kurang tahu juga. Kurang tahu ya? Ya, Mereka pakai petasan atau gimana, Pak? ya macam-macam lah pakainya. Macam-macam ya, Pak ya? Iya, Gitu. Ada korban nggak, Pak? Pernah, Pak? nggak ada. Tutup pintunya, Pak ya? Usai aksi tawuran, aktivitas di stasiun Tanjung Priok kembali berjalan normal. Warga berharap ada tindakan tegas dari pihak kepolisian agar tawuran tidak terulang kembali di kawasan Bahari. Meski sudah ada penjagaan dari petugas keamanan, namun pengguna KRL merasa takut akibat kejadian tersebut. Kalau kayak gitu emang takut, Pak. Tapi kan sekarang udah siaga banget. Jaga banget ya, Bu ya? Iya. Terus bagaimana sih harapan Ibu sebagai pengguna KRL? Lebih baik aja ke depannya, biar lebih safety. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV. Kembali berjumpa dalam CSI Caratan Seputar Investigasi. Brigadir Putu, kita punya informasi apa saja untuk malam ini? Ya, Ezra dan sahabat RTV, selain informasi tawuran yang meresahkan pengguna KRL tadi, kami juga ada informasi terkait sepasang kekasih yang jadi korban begal saat sedang makan di sebuah warteg. Bersama saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, seorang siswi SMP menjadi korban perundungan sejumlah teman sekolahnya di Bekasi, Jawa Barat. Aksi perundungan itu viral lantaran disiarkan langsung di salah satu akun media sosial teman korban yang ikut menyaksikan kejadian tersebut. Nih, lu kalau takut sama gue, lihat badannya kecil kan? Apa mama gua? Ini, mau mega aja. Remaja berusia 14 tahun berinisial FN hanya bisa terduduk saat teman sekolahnya merundungnya di lapangan Polaris Jatimakmur, Bekasi, Jawa Barat. Namun korban sempat melawan saat terjadi tindak kekerasan hingga berujung duel. Korban dipukuli oleh 3 temannya berinisial IC, M, dan N. Mirisnya, aksi perundungan tersebut sengaja disiarkan langsung melalui media sosial oleh salah satu teman korban di lokasi kejadian. Diduga perundungan tersebut terjadi lantaran ketua dari kelompok siswa itu kesal terhadap korban. Korban dianggap telah menyebarkan informasi bohong terkait ketua kelompok siswi itu. Klarifikasi pada saat anak saya dibawa ke lapangan itu sebelum pengeroyokan itu dia bilang apa, ditanya, lo masalahnya saya apa, dia bilang gitu. Karena kalau memang ada isu itu tolong datengin pacarnya itu, gitu. Tapi dia nggak berkenan. Mulainya dia ada kekerasan itu di situ, dia mulai nampak segala macam. Kita koordinasi sama Polres Kota Bekasi untuk melakukan BAP pendampingan. Kita hari dampingi langsung, kita meluncur ke sana, KPAD mendampingi. Orang tua korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota guna diproses hukum untuk memberikan efek jera. Polisi mengaku pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan untuk CSI RTV. Sahabat, kita beralih ke informasi lainnya. Sepasang kekasih jadi korban pembegalan saat mereka sedang makan di warteg di kawasan Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku langsung merampas telepon genggam dan mengancam korban dengan senjata tajam.
Media sosial dihebohkan dengan aksi begal yang terekam kamera CCTV warteg di Jalan Jelambar Baru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku merampas telepon genggam milik seorang perempuan sambil mengancam dengan senjata tajam. Korban saat itu sedang makan di warteg bersama kekasihnya. Meski sempat mengejar, namun korban tidak berhasil menangkap pelaku. Pelaku langsung kabur bersama seorang rekannya dengan sepeda motor. Itu udah waktu jam tidur, orang-orang juga yang jaga pada tidur, yang di depan itu biasanya tukang parkir. Banyak kenal sama pelaku? Enggak. Pernah makan di sini? Enggak. Mbak, kejadian seperti ini sering nggak sih Mbak di kawasan ini? Enggak sih, enggak. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban telah melaporkan aksi pembegalan ini ke Polsek Grogol, Petamburan. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Sahabat, seorang polisi dikeroyok sekelompok orang tidak dikenal di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat itu, korban didatangi oleh seorang pria yang mengaku disekap. Korban pun berusaha melindungi orang itu, namun justru ia yang dianiaya. Seorang anggota polisi dari Satlantas Polrestabes Medan, Bribta Kelvin, dikeroyok belasan orang tidak dikenal di Jalan Misbah, Multatuli, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat korban tengah sarapan bersama teman-temannya di sekitar lokasi kejadian. Namun tiba-tiba datang seorang pria bernama Muhammad Reza yang mengaku sebagai korban penyekapan. Polisi pun berusaha melindungi Reza karena dikejar sejumlah orang. Sekelompok orang tidak dikenal itu justru mengeroyok Bribda Kelvin hingga tak sadarkan diri. Kepada polisi, Reza mengaku disekap, diperas, dan dianiaya sekelompok orang yang mengejarnya. Bahkan telepon genggam Reza juga dirampas. Reza mengaku dihubungi seseorang untuk datang ke Medan. Sama mau warga sini. Sama warga sini. Kenapa? Berapa orang tadi polisinya dipukuli? Dijawab sih masih dalam mobil sudah. Yang mukulin banyak Pak, rame. Polisinya berapa orang yang dipukuli? Satu orang ya? Dan dipukuli kenapa? Udah tahu. Nah, karena aku sudah pergi. Sudah diamankan. Hingga kini Bribda Kelvin tengah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Sementara polisi masih memburu para pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Sahabat, viral di media sosial, seorang pria berhasil ditangkap korbannya setelah melakukan pelecehan saat korban sedang berlari santai di lingkungan rumahnya. Informasi tersebut bersama dengan deretan berita kriminal viral lainnya kami sajikan dalam Miss Binal Jangan Miss Berita Kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal, Jangan Miss Berita Kriminal. Kira-kira malam ini aku punya berita viral kriminal. Apa aja sih? Yuk kita cek. Lala, viral aksi pemuda melecehkan seorang mbak-mbak yang lagi jogging. Tapi mbaknya yang jadi korban keren nih, berani langsung nangkep si pelaku dan dilaporkan ke polisi. Salut. Nih, pemuda berkaos polo warna biru ini nggak berani nengok tuh pas ketangkep dan direkam warga yang ikut geram sama kelakuannya. Miss Binal juga ikutan kesel kok, orang lagi asik-asik olahraga, jalan santai, kok malah dilecehin ya kan? Kejadian ini terjadi saat seorang mbak-mbak di Pekalongan, Jawa Tengah lagi jogging gak jauh dari rumahnya di daerah Noyontaan. Nah, pas lagi jogging atau lari-lari santai gitu, tiba-tiba pelaku melintas dan langsung menyentuh area dada korban. Gak terima dilecehkan begitu, korban pun langsung lari dengan cepat menuju rumahnya buat ambil motor. Karena kejadian juga masih di sekitar rumah korban ya. Pas sampai rumah, si mbaknya langsung tancap gas mengendarai motor ngejar pelaku. Korban dibantu warga yang juga jadi saksi kejadian di lokasi, akhirnya berhasil deh menangkap pelaku.
Dihujani pertanyaan bertubi-tubi dengan nada kesal begitu, pelaku auto kicep dong alias nggak bisa berkata-kata. Kebetulan banget nih di situ lagi ada polisi yang jogging juga. Jadi pelaku langsung dilaporin dan dibawa ke polsek setempat deh. Kamu bakalan tiap ketemu perempuan pasti seperti itu. Duh, suka heran deh sama laki-laki model begini. Entah cuma iseng atau emang niat memuaskan nafsu sesaat ya. Ya kali demi muasin hasrat sampai rela di penjara. Kita lanjut yuk, ada yang gak terima anaknya gagal lolos seleksi jadi panitia pemungutan suara atau PPS terus ngamuk-ngamuk tuh. Bapak dari anak yang gagal lolos seleksi ini diduga salah satu oknum Satpol PP di Pandeglang, Provinsi Banten. Oknum Satpol PP ini langsung mendatangi petugas PPK kecamatan dan memarahi mereka. Insiden ini nih terjadi di kantor Kecamatan Candisari, Pandeglang, Banten ya. Seperti nggak puas cuma marah-marah aja, oknum Satpol PP ini pun akhirnya ngamuk dan nyaris memukul petugas PPK. Bapak ini nih yang kekeh kalau nilai anaknya tuh tinggi loh pas tes seleksi, tapi kenapa bisa nggak lolos? Ia bahkan sampai mempertanyakan, ini siapa sih yang ngetes, penilaiannya tuh gimana gitu loh. Petugas pun berusaha ngejelasin kan, tapi oknum Satpol PP tersebut justru malah makin kesel dan ngamuk ke petugas PPK. Aksi ngamuk si bapak pun nyaris berujung pemukulan nih. Tapi untungnya ya, petugas lain yang ada di lokasi sigap melerai dan menahan amukan si bapak oknum Satpol PP. Belum ada laporan lebih lanjut sih. Kasus pemukulan ini dilaporin nggak ya ke polisi? Harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan nggak sih? Terbuka aja gitu ya sistem penilaiannya kayak gimana biar nggak jadi salah paham. Kita lanjut ke viral yang terakhir yuk, jangan tidur dulu. Ulala, udah sering diingetin kalau bawa motor terus parkir, jangan rusuh, jangan buru-buru. Dilihat dulu nih, apa ya yang ketinggalan? Jadinya kayak emak-emak berikut ini nih, infonya si emak lupa mencabut kunci motor pas lagi parkir, waktu balik motornya udah raib. Nih, kasihan sih. Aduh, si emaknya nangis histeris karena shock motornya udah hilang di parkiran. Kejadiannya di kawasan perumahan BDS 2, Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, si emak pun langsung ngabarin keluarganya kan kalau motornya hilang. Dan warga juga bilang kalau mereka ngira itu keluarga ibunya yang balik duluan karena mau ditinggal beli nasi kuning. Duh, Miss Binang ikut gemeter nih pas emaknya bilang kalau motornya itu baru banget ngambil kredit dan cicilan masih panjang. Leasing itu nanti. Lapor. Walah, yang sabar ya Bu. Emang kadang musibah tuh nggak ada yang tahu ya. Ya, semoga pelakunya cepat ketangkep dan ibunya juga dapat rezeki lain ya. Walau pasti tetap sedih sih. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dadah. Sesosok jasad wanita parubaya ditemukan di pinggir jalan dan nyaris tanpa busana. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Kembali di CSI, sahabat, jasad wanita parubaya ditemukan di pinggir jalan lapangan tembak Ciracas, Jakarta Timur. Jasad ditemukan dalam kondisi tertelungkup nyaris tanpa busana dan penuh luka di sekujur tubuhnya.
Warga Jalan Lapangan Tembak Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur digegerkan dengan penemuan sesosok jasad wanita parubaya yang tergeletak di pinggir jalan. Jasad ditemukan nyaris tanpa busana dalam kondisi tertelungkup dan penuh luka di sekujur tubuhnya. Menurut warga, korban berinisial LS diketahui tinggal tak jauh dari lokasi penemuan jasad. Itu sih tadi dikabarin sama Ona ya, sama Bang Robin dikabarin. Karena kita nggak percaya, kita video call. Gitu. Ya, jadi dikiranya masih hidup, kita panggil AGD. Ternyata di sini udah nggak ada nyawanya. Itu dia udah ngegeletak aja gitu. Geletak, udah ngegeletak. Polisi langsung tiba di lokasi dan memeriksa kondisi jasad. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi dan menggelar olah tempat kejadian perkara sementara. Hingga kini penyebab kematian korban masih terus diselidiki oleh tim kepolisian Polsek Ciracas. Dari Jakarta, Paulo Colin untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari sahabat kita lihat bersama-sama videonya. Waduh, ini emaknya siapa nih yang begini nih? Ini kalau udah viral begini pasti keluarganya udah gak ada yang mau ngakuin nih sahabat. Aduh, Bu, inget Bu, ada suami, ada anak yang nunggu di rumah. Ini ibu-ibu dengan beraninya melawan arus dan juga nggak pakai helm. Ini juga ada tuh polisi cepek ya, atau yang bantu pengendara putar balik biasanya. Ini sampai nggak berani negor loh tuh. Ya ampun, ini ya sahabat, kalau misalkan kita menemukan pelanggaran yang seperti ini nih, kita tidak ada salahnya loh kita mengingatkan untuk menegur demi kebaikan bersama. Dan apa yang dilakukan oleh emak-emak ini bisa terkena sanksi berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 karena dia tidak menggunakan helm dan juga melawan arus lalu lintas. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI layar televisi Anda Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.